Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 2208006500042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode refine dalam metodologi desain. Metode refine adalah pendekatan yang digunakan dalam metodologi desain untuk mengembangkan dan memperbaiki desain secara berulang. Metode ini melibatkan proses iteratif di mana desain dievaluasi, dianalisis, dan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna dan pemangku kepentingan. Konsep dasar metode refine. Metode refine mengakui bahwa desain yang sukses seringkali memerlukan proses iteratif untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Konsep dasarnya adalah bahwa desain awal adalah versi yang kasar, dan melalui evaluasi dan perbaikan berulang, desain tersebut dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan desain. Teknik dalam metode refine. Yang pertama, pengumpulan umpan balik. Teknik ini melibatkan pengembangan umpan balik dari pengguna, pemangku kepentingan, dan pakar terkait desain. Umpan balik ini digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki dan mengembangkan desain lebih lanjut. Yang kedua, evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap desain yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan, masalah, atau area perbaikan yang perlu diperhatikan. Data pengujian, wawancara, dan pengamatan digunakan untuk menganalisis kinerja dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, iterasi desain. Iterasi desain dilakukan dengan mengambil hasil evaluasi dan analisis untuk menghasilkan versi desain yang diperbaiki. Proses ini melibatkan perubahan, penyesuaian, dan pembaruan desain berdasarkan temuan dari evaluasi sebelumnya. Yang keempat, prototyping. Pembuatan prototipe merupakan teknik penting dalam metode refine. Prototipe digunakan untuk menguji dan memvalidasi konsep desain secara lebih tanggung jawab sebelum melanjutkan ke tahap produksi. Pengaplikasian dalam proses desain. Identifikasi kebutuhan. Metode refine diterapkan dalam tahap awal proses desain untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan batasan proyek. Selanjutnya, desain awal. Desain awal dibuat berdasarkan pemahaman awal kebutuhan dan preferensi pengguna. Desain ini dianggap sebagai dasar yang dapat diperbaiki melalui proses iteratif. Kemudian, evaluasi dan perbaikan. Desain awal dievaluasi dengan menggunakan metode evaluasi dan teknik pengujian lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian, iterasi dan pengembangan. Proses iteratif dilakukan untuk memperbaiki desain berdasarkan umpan balik dan temuan evaluasi sebelumnya. Setiap iterasi membuat desain lebih dekat ke versi yang lebih matang dan efektif. Selanjutnya, validasi dan implementasi. Desain yang telah melalui beberapa iterasi dievaluasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa itu memenuhi tujuan desain dan kebutuhan pengguna. Setelah divalidasi, desain dapat diimplementasikan dalam tahap produksi. Kekurangan dan masalah. Terdapat beberapa kekurangan dan masalah yang mungkin muncul dalam penggunaannya dalam metodologi desain, seperti biaya dan waktu, pengguna yang terbatas, keterbatasan validitas, kemungkinan terjebak dalam loop, kurangnya inovasi radikal. Melalui metode refine, desainer dapat menghasilkan desain yang lebih baik dan relevan dengan menggabungkan umpan balik pengguna, evaluasi berulang, dan perbaikan terus-menerus. Pendekatan ini memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memperbaiki kualitas dan kinerja desain seiring dengan perkembangan proyek. Meskipun metode refine memiliki kekurangan dan masalah, metode ini tetap merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam pengembangan desain yang efektif. Penting bagi desainer untuk memahami keterbatasan ini dan menggunakan metode refine dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan kebutuhan proyek dan preferensi pengguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.